Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Aulia Lumaja akan memaparkan materi tentang gas mulia. Langsung saja masuk pada materi yang akan dipaparkan. Apa sih gas mulia itu? Jika kita melihat bagian paling kanan dalam sistem periodik unsur, kita akan mendapati unsur-unsur golongan 8A atau golongan 18 yang disebut dengan gas mulia. Kenapa unsur-unsur ini disebut gas mulia? Karena pada suhu ruang, unsur ini berwujud gas. Selain itu juga dikenal dengan kestabilannya sehingga sukar bereaksi dengan unsur lainnya. Bahkan dulunya gas mulia disebut sebagai gas inert karena tidak dapat bereaksi dengan unsur lainnya. Unsur alami yang tergolong dalam gas mulia yaitu helium, neon, argon, kripton, xenon, dan radon. Kemudian ada sumber dan isolasi gas mulia. Pertama, ada sumber gas mulia. Untuk sumber utama gas mulia adalah udara kecuali untuk helium dan radon. Helium lebih banyak ditemukan di gas alam, sementara radon berasal dari peluruhan panjang unsur radioaktif, unsur uranium, dan peluruhan langsung radium. Jumlahnya yang sangat sedikit di atmosfer atau di udara membuat gas mulia disebut juga dengan gas jarang. Lalu ada isolasi gas mulia. Di alam, gas mulia berada dalam bentuk monoatomik karena bersifat tidak reaktif. Oleh karena itu, ekstraksi gas mulia umumnya menggunakan pemisahan secara fisis. Yang pertama, dengan ekstraksi helium dari gas alam. Gas alam mengandung hidrokarbon dan zat seperti karbon dioksida uap air, helium, dan pengotor lainnya. Untuk mengekstraksi helium dari gas alam digunakan proses pengembunan. Pada tahap awal, karbon dioksida dan uap air terlebih dahulu dipisahkan. Kemudian gas alam diembunkan pada suhu di bawah suhu pengembunan hidrokarbon, tetapi di atas suhu pengembunan helium. Dengan demikian diperoleh produk berupa campuran gas yang mengandung 50% helium, nitrogen, dan pengotor lainnya. Selanjutnya, helium dimurnikan dengan menggunakan dua proses. Antara lain, yang pertama ada proses kriogenik atau menghasilkan dingin, yaitu dengan cara memberikan tekanan pada gas, lalu didinginkan dengan cepat agar N2 mengembun sehingga dapat dipisahkan. Sisa campuran dilewatkan melalui arang teraktivasi yang akan menyerap pengotor sehingga diperoleh helium yang sangat murni. Yang kedua dengan proses adsorpsi, yaitu dengan cara melewatkan campuran gas melalui bahan penyerap yang secara selektif menyerap pengotor. Proses ini menghasilkan helium dengan kemurnian 99,997% atau lebih. Kemudian ekstraksi kedua yaitu ekstraksi helium, neon, argon, kripton, dan xenon dari udara. Proses yang digunakan disebut teknologi pemisahan udara. Pada tahap awal, karbon dioksida dan uap air dipisahkan terlebih dahulu. Kemudian udara diembunkan dengan pemberian tekanan 200 atmosfer, diikuti pendinginan cepat. Sebagian besar udara akan membentuk fase cair dengan kandungan gas mulia yang lebih banyak, yakni 60% gas mulia dan sisanya 30% oksigen dan 10% nitrogen. Gas udara yang mengandung helium dan neon tidak mengembun karena titik didih kedua gas tersebut sangat rendah. Selanjutnya argon, kripton, dan xenon dalam udara cair dipisahkan menggunakan proses antara lain ada proses adsorpsi, yaitu dengan memisahkan terlebih dahulu oksigen dan nitrogen menggunakan reaksi kimia. Oksigen direaksikan dengan tembaga panas, lalu nitrogen direaksikan dengan mangan. Sisa campuran dari argon, xenon, dan kripton kemudian akan diadsorpsi oleh arang teraktivasi. Sewaktu arang dipanaskan perlahan, pada kisaran suhu tertentu setiap gas akan terdesorpsi atau keluar dari arang. Argon diperoleh pada suhu sekitar -80 derajat Celcius, sementara kripton dan xenon pada suhu yang lebih tinggi. Kedua menggunakan proses destilasi fraksional, pemisahan udara cair menjadi komponen-komponennya dapat
dapat dilakukan dengan penyulingan bertahap, seperti yang dijelaskan pada gambar di samping. Udara bersih dimasukkan dalam kompresor. Pada kompresor udara diberikan tekanan, kemudian udara didinginkan dalam unit pendingin, sehingga udara mencair namun tidak semuanya mencair. Yang tidak mencair itu adalah karbon dioksida. Lalu udara dingin masuk ke celah pengembang dan yang cair akan masuk ke udara cair. Kemudian di saringan udara cair disaring untuk memisahkan karbon dioksida dan hidrokarbon lemah, dan kemudian didestilasi dan udara masuk ke dalam kolom penyulingan. Lalu dipanaskan pada suhu antara -195,7 derajat Celcius sampai -185 derajat Celcius, sehingga nitrogen akan menguap dan keluar menjadi gas. Setelah semua gas nitrogen keluar, lalu dipanaskan lagi pada suhu antara -185,86 sampai -183,1 derajat Celcius, sehingga argon akan menguap dan keluar menjadi gas. Selanjutnya, sifat-sifat gas mulia. Sifat-sifat ini akan dibagi menjadi dua, yaitu sifat fisis dan sifat kimia. Untuk sifat fisis, unsur-unsur gas mulia dapat diamati melalui data berikut. Dari data ini dapat kita ketahui dari helium ke radon, densitas atau kerapatannya dan jari-jari atom cenderung semakin bertambah. Titik leleh dan titik didih yang dimiliki unsur gas mulia sangat rendah. Untuk titik didihnya hanya beberapa Celcius di atas titik lelehnya. Seiring bertambahnya massa atom dan jari-jari atom, kekuatan gaya London bertambah sehingga titik leleh dan titik didih dari helium ke radon semakin bertambah. Selanjutnya kita masuk ke sifat kimia. Sifat kimia dari gas mulia yang pertama, tidak memiliki kereaktifan karena unsur-unsurnya sudah stabil sehingga sukar bereaksi dengan unsur-unsur lain membentuk ikatan kimia. Kedua, konfigurasi elektron pada gas mulia berakhir pada konfigurasi duplet untuk helium dan oktet untuk unsur lainnya. Kemudian kegunaan gas mulia. Pertama, helium. Helium biasa digunakan sebagai pengisi balon udara karena sifatnya yang ringan. Selain itu, helium juga biasa digunakan sebagai pelarut oksigen karena sifatnya yang inert dan kelarutannya dalam darah rendah. Kedua, neon. Neon biasa digunakan untuk lampu reklame karena khas neon dalam tabung bertekanan rendah akan menghasilkan cahaya merah dengan intensitas tinggi jika diberi tegangan listrik. Selain itu, lampu di bandara umumnya menggunakan neon sebagai pengisinya karena cahaya yang dihasilkan dapat menembus kabut. Ketiga, argon. Argon biasa digunakan sebagai pengisi beberapa bola lampu karena sifatnya yang tidak reaktif, sehingga filamen wolfram tidak mudah putus. Keempat, kripton. Kripton biasa digunakan pada lampu kilat fotografi. Kelima, xenon. Xenon dapat digunakan dalam pembuatan lampu untuk bakterisida. Selain itu, xenon juga dapat digunakan sebagai obat bius. Namun penggunaannya sangat terbatas sehubungan dengan harganya yang mahal. Yang terakhir, radon. Radon digunakan dalam radioterapi kanker sebagaimana sifatnya yang radioaktif. Selain itu, radon dapat menjadi indikator keberadaan mineral radioaktif seperti biji uranium dalam tanah maupun batuan. Demikian pemaparan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.